Cek, ini kita sudah bisa mulai ya Mbak Ika? Ya, silakan Mbak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak Dr. Muhammad Rahmawan Arifin SEMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Ibu Septi Kurnia Prastiwi SEMM selaku Kepala Laboratorium FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Mbak Ika selaku pemateri kita pada praktikum pagi hari ini, serta asisten laboratorium praktikum pasar modal dan peserta pasar modal yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara praktikum pasar modal pada pagi hari ini walaupun melalui Zoom meeting insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman Zahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini dan yang kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Baik, perkenalkan saya Dina Indriati, Asisten Laboratorium Praktikum Pasar Modal 2022 selaku Master of Ceremony pada praktikum pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pemaparan materi oleh Mbak Ika, yang ketiga adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang terhormat, marilah kita buka acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita akan melangsungkan susunan acara yang kedua, yaitu penyampaian materi. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Mbak Ika, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Mbak Ika. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bertemu dengan saya Ika Wulandari dari Indopremier Cabang Solo, di mana nanti saya akan memaparkan materi tentang pembukaan akun di IPOT ya. Meskipun via Zoom, nanti teman-teman jika ada yang mau ditanyakan atau masih belum ada yang mengerti, di akhir sesi untuk tanya jawab boleh langsung bertanya ya. Jadi nanti biar kita sharing bareng gitu ya. Saya izin share screen ya Mbak Dina ya. Baik Mbak. Ibu, bahasa Arab. Arab dapat sih. Sudah kelihatan Mbak? Kelompok 4 minggu depan. Sudah Mbak Dina? Materi yang saya ingin. Oke. Nah, untuk pertama kita akan belajar gimana sih cara registrasi di akun Indopremier. Jadi kalau teman-teman mau investasi di pasar modal, pastinya kita harus mempunyai akun terlebih dahulu nih di sekuritas yang ditunjuk. Kebetulan hari ini dengan Indopremier ya. Jadi yang pertama yang harus disiapin itu teman-teman siapin KTP pastinya, dan KTP-nya atas nama pribadi. Terus nanti rekening bank atas nama pribadi juga. Rekening banknya apa aja bebas ya, mau ada bank Mandiri, BRI, BCA dan lainnya. Yang penting banknya umum aja gitu. Nah kalau untuk mahasiswa nanti ada bagian NPWP tidak perlu diisi. Jadi kalau teman-teman yang belum mempunyai NPWP nanti bisa aja gitu ya.
Yang pertama, teman-teman bisa cari namanya aplikasinya iPod. Jadi iPod ini ya, nanti di Play Store atau di Google Play ya. Nanti di situ ada App Store atau di Google Play Store. Cari namanya iPod, teman-teman tinggal download aja aplikasi iPod-nya. Karena untuk sekarang kita registrasinya semua secara online, gitu ya. Terus yang kedua, ketika kita udah masuk di homepage-nya Indopremier, di aplikasi iPod, nanti di sini ada pilihan menu registrasi atau sign in. Nah, kalau pertama kali untuk registrasi, pilih teman-teman registrasi ya di situ. Jadi siapkan KTP-nya tadi, terus pilih registrasi. Lalu di sini akan ada ke halaman berikutnya, yaitu di mana teman-teman harus memasukkan alamat email dan nomor telepon di sini. Nah, pastikan nomor emailnya yang aktif, yang teman-teman bisa akses. Terus nomor teleponnya ini, yaitu nomor telepon yang aktif juga, di mana dapat menerima telepon, SMS, kalau WhatsApp nanti biasanya lebih ke verifikasi via video call aja sih. Tapi yang penting nomor teleponnya itu aktif gitu ya. Jangan nomor telepon yang sekali pakai, ibaratnya kalau buat kuota aja gitu ya, itu jangan. Jadi nanti ketika teman-teman menggunakan nomor telepon, yang penting aktif, yang biasanya kita dapat SMS. Karena nanti ke depannya kalau seumpamanya teman-teman ada tarik dana, ada perubahan data, itu kode OTP atau one time password-nya itu akan di SMS ke nomor terdaftar gitu. Jadi yang pertama input dulu alamat emailnya, terus masukin nomor teleponnya, setelah itu teman-teman klik lanjut gitu ya. Nah, terus ke halaman berikutnya. Alamat berikutnya, teman-teman masuk ke retype alamat email. Jadi 2 kali ya, yang pertama tadi email dan nomor telepon, terus yang kedua konfirmasi kembali email yang sudah didaftarkan tadi. Setelah itu teman-teman klik OK. Lalu akan mendapatkan SMS tadi yang saya infoin ya. Jadi silakan masukkan kode OTP yang telah kami SMS ke nomor terdaftar tadi. Jadi di sini tinggal masukin aja nomor telepon, OTP-nya ya, yang dikirim via SMS, klik lanjut. Nah, kalau untuk sekarang akunnya semua online, jadi ada peringatan dari kita ketika nanti teman-teman sudah menjadi nasabahnya Indopremier ya, nanti jangan pernah berikan kode OTP ini kepada siapapun, termasuk yang mengatasnamakan Indopremier gitu ya. Jadi ini sifatnya adalah rahasia gitu. Jadi kode OTP itu adalah sifatnya rahasia. Setelah teman-teman nanti masukin kode OTP-nya, setelah itu klik lanjut di sini. Nah, setelah itu akan masuk ke halaman berikutnya, di mana teman-teman akan mengisi rekening pribadi di sini. Rekening bank pribadi. Nah, di sini nanti tinggal pilih ya. Di sini ada daftar-daftarnya. Ada Bank Agris, Bank Andara, dan lainnya. Jadi tinggal dicari aja, nanti bisa dicari ini soalnya BRI gitu ya. Nanti tinggal cari aja di sini. Yang penting banknya umum ya teman-teman. Kalau seumpamanya ada bank yang mungkin tidak ada di daftar list yang sudah ada di aplikasi gitu, itu berarti tidak bisa dipakai. Jadi kayak seperti contoh ada namanya bank digital ya. Nah itu teman-teman nggak bisa pakai bank digital seperti itu. Jadi ini adalah rekening pribadi yang ada buku atau enggak ada ATM-nya atau enggak kayak m-banking gitu, itu bisa. Tapi kalau selain itu semuanya digital itu nggak bisa, karena nanti untuk rekening pribadi ini digunakan ketika teman-teman akan melakukan penarikan dana gitu. Karena ketika kita registrasi di Indopremier, nanti teman-teman akan dibikin namanya rekening dana nasabah atau RDN. Nah, itu berbeda dengan rekening bank pribadi di sini. Nah, fungsinya RDN itu hanya sebagai penampungan dana ketika teman-teman akan melakukan transaksi gitu. Nah, di situ tidak bisa langsung dicairin RDN-nya, karena RDN itu virtual account, tidak ada buku, tidak ada TM, jadi di mana nggak bisa tarik secara tunai. Nah, caranya ketika kita mau nyairin secara tunai, pilih di aplikasi iPod untuk withdraw, maka rekening akan dana yang ditransaksikan akan masuk ke rekening yang sudah teman-teman input di sini. Baru teman-teman bisa ambil via ATM atau mungkin langsung ke teller banknya gitu, atau mungkin bisa pakai m-banking gitu ya. Jadi sini pastikan menggunakan atas nama pribadi. Jadi semuanya saya mau registrasi nih dengan atas nama Ika gitu. Saya nggak punya rekening pribadi nih, saya mau pinjam rekeningnya orang tua. Atas nama orang tua udah beda. Pasti di sini akan pending teman-teman. Jadi nggak bisa gitu. Jadi harus menggunakan rekening pribadi.
Nah, kalau pertanyaannya saya nggak punya rekening pribadi, gimana Mbak Ika gitu ya? Nah, itu adalah syarat untuk registrasi teman-teman. Jadi teman-teman harus mempunyai rekening pribadi atas nama pribadi gitu. Jadi nggak bisa menggunakan atas nama orang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masukin nomor rekeningnya. Jangan sampai salah ya. Jadi pastikan disamain dengan rekening pribadi teman-teman semuanya. Bisa dicek di buku rekeningnya atau mungkin di e-bankingnya gitu. Terus habis itu yang ketiga adalah nama gadis ibu kandung. Nah, di sini pastikan nama ibu kandung yang diinput adalah yang sesuai kakak. Jangan nama panggilan atau mungkin namanya nggak lengkap nih gitu. Jadi pastikan sesuai dengan KTP orang tua ataupun di kakak teman-teman semuanya gitu ya. Setelah itu klik lanjut gitu. Oke. Lalu kita ke halaman di mana teman-teman memfoto KTP sesuai kotak yang ada in-frame disediakan untuk di sini ya, di dalam kotaknya gitu. Jadi sebelum klik tombol mulai, siapin dulu nih KTP-nya teman-teman. Pastikan data KTP terlihat dengan jelas. Jadi kalau kita sudah difoto ternyata blur nih atau mungkin nggak kebaca nih gitu. Nah, teman-teman bisa ulangin lagi. Jadi nanti bisa klik ambil ulang lagi di sini. Jadi tanpa perlu back lagi. Jadi infoin langsung difoto nih sesuai frame yang ada di sini. Setelah itu tinggal difoto. Jadi ibaratnya teman-teman udah kebaca nih, oh nama saya udah kebaca gitu. Pastikan foto yang diambil tidak blur tadi ya. Jika blur atau kurang jelas silahkan ambil ulang kembali. Gitu. Nah setelah itu pertanyaannya mungkin kadang-kadang ada yang foto KTP-nya itu hilang nih, mungkin di bagian fotonya atau mungkin di bagian namanya. Kadang kan sekarang kalau kita simpan di dompet itu ada yang sudah enggak ada bagian nama atau bagian huruf yang hilang gitu. Nah, nanti di situ akan ada pendingan dari teman-teman semuanya. Nah, pendingan tersebut ketika registrasi nanti akan mengulangin registrasinya, tetapi hanya di bagian pending aja. Jadi seumpamanya KTP saya ternyata blur nih, namanya nggak kebaca gitu. Nah, teman-teman kalau namanya nggak terbaca di sini, nanti bisa lampirkan di sini ada SIM. Kalau namanya nggak terbaca, atau mungkin bagian fotonya, foto saya ada yang hilang nih gitu. Nah, untuk melampirkan SIM, nanti ketika sudah ada konfirmasi registrasinya pending ya, bukan waktu registrasi awal. Jadi kalau untuk registrasi awal hanya KTP aja gitu. Nanti teman-teman akan dapat informasi kalau pending untuk registrasinya gitu. Nah, kalau seumpamanya yang hilang itu adalah NIK nih, jadi ada bagian NIK KTP-nya nggak kelihatan, atau mungkin bagian tanggal lahirnya nggak kelihatan gitu ya. Nah, teman-teman nanti melampirkan kakak di sini. Nah, cara fotonya gimana nih Mbak Ika? Kan itu kalau ini bagian frame aja untuk KTP sekian nih gitu. Nah, kalau saya tadi untuk nomor teleponnya, untuk fotonya nggak kelihatan, ini fotonya berarti nanti di KTP di bawahnya ini teman-teman lampirin SIM-nya, baru difoto. Jadi berurutan ya, jadi KTP di atas, SIM di bawah. Itu kalau seumpamanya fotonya nggak kelihatan, terus namanya nggak kelihatan, gitu, tampirin SIM-nya gitu. Tapi kalau teman-teman ternyata yang nggak kelihatan di KTP-nya gitu, atau mungkin tanggal lahirnya gitu ya. Kalau untuk tanggal lahirnya, nanti tampirinnya kan kakak nih. Jadi kalau di bagian kakak itu nanti di bawah, karena kakak kan lebar ya, jadi gede banget nih, nggak muat dalam frame yang ada disediain sama iPod di sini, nggak muat gitu. Nah nanti kakak itu di bawah nama teman-teman itu pas tempelin KTP-nya gitu. Tapi fotonya dari awal di sebelah kiri kakak itu sampai di tanggal lahir aja. Jadi kan kalau kakak itu kan lebar nih, ada nama, ada NIK KTP, ada statusnya, terus nanti ada tanggal lahirnya, itu stop sampai situ. Kan itu panjang tuh, ada alamat dan lainnya, itu nggak perlu yang sebelah kanannya. Jadi cukup difoto barengan, kakak di bawah, terus di bawahnya kakak itu di nama ya, itu kasih untuk KTP-nya gitu. Baru klik lanjut kalau untuk registrasi pendingan ya. Nah setelah itu teman-teman ke halaman untuk
informasi setelah foto KTP di sini akan menginput benar nggak sih atas nama namanya siapa. Terus di sini tempat tanggal lahirnya di mana gitu, tanggal lahirnya berapa gitu ya. Nanti ini dicek semuanya dan diinput sesuai dengan KTP ya. Jangan lupa sesuai dengan KTP. Kalau sudah sama, oh oke, nama saya Vela, benar nih saya checklist. Oke, tempat tanggal lahirnya sudah sama, saya checklist. Statusnya nih, jenis kelamin nih, apa nih, sudah. Kalau sudah selesai semuanya, sudah dipastikan benar, baru teman-teman menyetujui syarat sudah membaca dari data yang sudah diinput tadi gitu. Jadi pastikan data yang diinput adalah sesuai dengan KTP teman-teman semuanya, gitu ya. Oke, next. Ke halaman foto selfie. Jadi foto selfie sambil megang KTP pribadi, pastikan foto yang diambil itu jelas ya, wajah dan KTP tidak blur dan buram. Jadi maksudnya yang jelas ini bukan KTP-nya ya, maksudnya wajah kita jelas. Kalau kita foto selfie dengan KTP kan pasti nggak kebaca nih, karena kan hurufnya kecil-kecil ya. Nah, pastikan foto selfie di sini tanpa teman-teman yang pakai kacamata bisa dilepas dulu. Nanti posisi KTP seperti ini. Jadi seperti contoh ya, di bawah dagu, setelah itu tinggal klik aja. Nanti teman-teman yang pakai kacamata bisa dilepas dulu, habis itu foto yang penting tidak blur aja gitu. Nah, setelah itu ke halaman tanda tangan. Jadi kalau untuk registrasi sekarang, tanda tangannya secara virtual ya, nanti langsung melalui device teman-teman semuanya untuk registrasi. Setelah pakai tangan ya teman-teman ya, jadi nanti langsung ke handphone teman-teman semuanya, tanda tangan sesuai dengan KTP. Jadi pastikan sesuai dengan KTP. Mungkin kemarin waktu bikin eKTP ada yang nggak sama Mbak, putus gitu. Harusnya ini nyambung gitu kan. Yang diminta kita itu adalah yang sama dengan KTP. Jadi kalau dia keputus berarti ikutin sesuai KTP-nya, ya diputusin di situ gitu. Jadi jangan beda banget gitu, nanti akan pending lagi untuk registrasi teman-teman. Jadi biar nanti lancar registrasinya. Oke, setelah itu ke bagian video selfie ya. Jadi ibaratnya kalau teman-teman ternyata di sini yang registrasi di awal itu menggunakan rekening pribadi BCA ya, itu tidak akan ada video selfie. Tapi kalau teman-teman yang menggunakan selain BCA, mungkin ada BRI, ada Mandiri, ada BNI, ada Bank Jateng, atau BTN gitu. Ini akan ada sesi untuk video selfie gitu. Nah, di mana rekam videonya nanti teman-teman baca nih. Kalau ini boleh pakai kacamata. Jadi mungkin teman-teman yang menggunakan kacamata boleh dipakai kacamatanya lagi, lalu menyebutkan atau membaca nih yang ada di bawahnya. Nanti tinggal ikutin aja. Jadi contoh nih, nama saya Ika menyetujui ketentuan pembukaan rekening Indopremier. Setelah itu stop, baru lanjut gitu ya. Nah, ini khusus yang tidak menggunakan RDN BCA. Rekening pribadi BCA. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan rekening pribadi tadi selain BCA akan ada sesi video selfie di sini. Gitu. Oke. Next, di sini, next kita ke halaman di mana kita menginput sumber dana ya, berasalnya dari mana. Jadi kalau untuk mahasiswa, itu kita pilihnya adalah orang tua, karena ibaratnya teman-teman masih minta uang saku orang tua. Atau mungkin kalau teman-teman di sini ada yang sudah bekerja gitu ya, atau mungkin freelance gitu, sudah mempunyai pendapatan pribadi, ini boleh diisi dengan gaji gitu. Tapi kebanyakan di sini untuk mahasiswa nanti teman-teman pilihnya yang orang tua. Nah, kalau orang tua nanti data yang perlu disiapin adalah yang pertama, siapin dulu data orang tua. Nah, biasanya kita pakainya data pekerjaan orang tua ya. Pekerjaan orang tua ayah dulu. Kalau seumpamanya ayah sudah tidak bekerja atau mohon maaf sudah meninggal, jadi yang mencari nafkah adalah ibunya, itu baru boleh menggunakan data ibu gitu. Nah, nanti siapin ayahnya bekerja di mana nih gitu. Seumpamanya di karyawan swasta, sebagai karyawan swasta nanti di input ya, karyawan swasta. Terus nanti bekerjanya sebagai apa? Mungkin staff.
atau mungkin manager gitu ya. Alamatnya di mana, di jalan mana gitu. Terus nanti di situ nama perusahaannya apa. Jadi itu teman harus siapin dulu ketika mengisi data sumber dananya dari orang tua. Jadi yang pertama adalah nama pekerjaan orang tua, terus alamatnya di mana, terus apa statusnya sebagai apa. Jadi mungkin staff atau mungkin manajer dan lainnya nanti diinput di situ gitu ya. Oke, terus setelah itu kalau teman-teman ini tadi ya, jadi kalau semuanya orang tuanya bekerja, nanti pilih salah satu yang sesuai dengan data teman-teman semuanya, nanti tinggal pilih aja. Kalau yang ada PNS ya monggo PNS, kalau ada yang TNI atau profesional itu lebih ke jasa ya, jadi mungkin ada dokter, mungkin ada apa namanya pekerjaan yang mirip sesuai dengan yang ada ditampilin di sini. Jadi kalau semuanya nggak ada nih Mbak Ika gimana gitu. Jadi cari yang mendekatin pekerjaan yang ada di list yang ada di aplikasi gitu. Jadi nggak harus sama persis gitu ya. Jadi yang mendekatin aja. Nah setelah itu ke halaman jabatan tadi ya, mungkin jabatan orang tuanya apa nih? Kalau untuk mahasiswa, kalau dari awal ya, jadi kalau di sini nanti teman-teman sebagai mahasiswa ya, contohnya ya, nanti jangan lupa diisi juga sekolahnya di mana nih. Jadi nanti dimasukin universitas mana, terus nanti alamatnya di mana. Itu aja kalau untuk mahasiswa ya. Terus di situ sudah jabatan. Nah ini biasanya sudah kalau untuk mahasiswa tadi. Jadi nama perusahaannya itu berarti tempat sekolah teman-teman semuanya. Nanti di sini bidang usahanya udah ke detail ya, pendidikan ya. Terus nomor telepon perusahaan itu boleh menggunakan nomor telepon sekolah teman-teman semuanya, atau boleh nomor handphone pribadi juga. Jadi nggak harus nomor sekolahan ya. Jadi kalau seumpamanya di universitasnya nggak tahu nih nomor teleponnya, itu boleh menggunakan nomor pribadi teman-teman semuanya. Gitu. Ini di halaman perusahaan tadi atau tempat sekolah teman-teman semuanya. Terus next alamatnya ya, alamat sekolahnya atau alamat universitasnya di mana. Nanti kalau untuk cara gampangnya nanti ketik aja alamat universitasnya jalan mana, terus nanti cari kode posnya berapa. Tinggal diklik aja, nanti otomatis dia akan mengikuti alamat yang kelurahannya mana, kecamatannya mana, terus nanti kode posnya berapa gitu. Terus next di halaman penghasilan. Nah, di sini penghasilan itu bukan penghasilan dari orang tuanya, tetapi uang saku teman-teman semuanya. Jadi nanti teman-teman tinggal kaliin aja, kira-kira dalam 1 tahun, ini per tahun kotor ya. Jadi yang penghasilan di sini itu adalah penghasilan per tahun kotor. Jadi ibaratnya kalau dalam 1 tahun itu teman-teman dapat uang saku dari orang tua itu berapa gitu. Nanti tinggal dikali 12. Nah ini ada range-nya. Jadi nanti tinggal pilih di mana yang mendekatin gitu. Kurang dari 15 juta atau 15 sampai 25 atau 25 sampai 50. Jadi pakainya range ya. Jadi kira-kira uang saku teman-teman semuanya itu masuk ke range mana. Habis itu sudah tinggal lanjut aja. Nah, di bagian NPWP ini opsional ya. Maksudnya kalau teman-teman tidak punya NPWP karena masih sekolah nih gitu. Ini nanti dikosongin aja gitu ya. Jadi tidak perlu diisi ya. Jadi untuk penghasilan dan nomor NPWP opsional. Setelah itu jangan lupa checklist nih saya menyatakan bukan merupakan wajib pajak Amerika Serikat gitu. Setelah itu baru klik lanjut gitu ya. Oke, next ke halaman di sini. Silakan masukkan tujuan pembukaan rekening dana nasabah dan rekening efek. Jadi ketika teman-teman nanti registrasi di Indo Premier itu tujuannya apa nih gitu. Mungkin ada yang untuk simpanan atau mungkin ada yang untuk investasi gitu. Nanti tinggal pilih salah satunya ya. Setelah itu klik lanjut ya. Next, untuk alamat korespondensi nanti dipilih. Jadi alamat korespondensi itu mungkin teman-teman di alamat KTP sama alamat tempat tinggal itu beda gitu ya. Nah, ketika teman-teman nanti ada dapat surat menyurat gitu, itu mau dipilih kemana nih gitu. Boleh sesuai identitas berarti sesuai dengan KTP ya. Atau mungkin alamat sesuai alamat kantor itu mungkin tadi kalau teman-teman mengisi alamat sekolah
atau lainnya. Jadi lainnya ini teman-teman tinggal input aja. Mungkin alamat KTP sama tempat tinggal beda nih. Nah, nanti tinggal pilih lainnya, dimasukin alamat yang jelas di situ jalannya apa, terus nanti kode posnya berapa. Jadi nanti ketika ada surat menyurat akan dimasukin ke alamat yang sudah teman-teman pilih gitu. Jadi sesuai identitas atau sesuai sekolah atau alamat lainnya gitu. Oke, next ke halaman, silakan masukkan data tambahan di sini. Jadi nanti di situ ada pertanyaan. Apakah Anda memiliki rekening atau kartu kredit di bank ataupun institusi lain gitu. Kalau ada pilih ya, kalau tidak ada pilih tidak. Nah, kalau pilih ya itu mungkin tadi teman-teman ngisinya BCA nih gitu. Berarti kan selain BCA. Jadi nanti mungkin teman-teman ada 3 rekening nih, nggak cuma BCA aja. Dan nanti bisa diinput nih, diklik ya, nanti masukin aja cuma banknya aja BRI gitu. Nah, nanti setelah itu ada pertanyaan lagi, kira-kira sudah punya rekening tersebut berapa lama nih? Mungkin sudah 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Nanti tinggal mengikuti step yang ada di situ. Gitu. Nah, kalau sudah selesai atau tidak punya, tinggal pilih tidak aja. Mbak, rekeningku cuma 1 gimana? Nggak apa-apa. Tinggal klik aja di tidak aja, baru klik lanjut. Oke, next ke sini ada data tambahan. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah ada memiliki hubungan usaha di luar negeri? Nanti tinggal dipilih tidak aja. Setelah itu baru klik lanjut ya. Ini berhubungan dengan FATKA tadi teman-teman yang pekerjaannya di Amerika Serikat tadi. Jadi nanti untuk teman-teman tinggal pilih tidak semuanya ya untuk hubungan usaha dengan luar negerinya. Setelah itu next. Di sini yang perlu teman-teman ingat adalah membuat username, password, dan PIN. Jadi kalau ketika registrasi akan teman-teman bikin sendiri nih. Di sini adalah tipsnya, buatlah username dan password yang mudah diingat. Password harus terdiri dari 8-20 karakter dengan kombinasi angka dan huruf. Yang pertama teman-teman bikin username dulu. Username boleh nama, atau mungkin nama panggilan atau nama singkat, yang penting ingat ditambah dengan huruf ya. Di sini ada contohnya iPod 1168 gitu. Nah, ini minimal 8 karakter ya, 8 sampai 20. Tapi kalau bisa jangan terlalu panjang gitu. Jadi mungkin nama saya nih Ika Wulandari gitu, 1168 itu kan kepanjangan nih. Mungkin panggilannya Ika aja gitu, Ika 1168. Nah, lebih mudah kita. Jadi username itu minimal 8 karakter, tapi jangan panjang-panjang juga gitu. Yang penting kita ingat. Nah, ini pastikan teman-teman kalau saran dari saya boleh dicatat ya, mungkin punya notebook bisa dicatat atau mungkin di screenshot ya, dimana nanti ini buat akses ke iPod-nya, biar nanti ketika login nggak lupa, karena di sini ketika teman-teman lupa login, nanti beberapa verifikasi harus diperlukan gitu. Nah, yang penting teman-teman ingat ya, tidak ada perubahan email, tidak ada perubahan nomor telepon, ingat dengan jawabannya, itu gampang banget waktu ketika kita reset username ataupun reset password. Yang penting data yang diinfoin di sini adalah data yang aktif semuanya. Jadi tidak ada kendala lagi ketika saya lupa nih passwordnya Mbak Ika, saya lupa PIN-nya gitu. Ketika verifikasi sudah gampang karena kita ingat jawaban yang sudah kita bikin sendiri di sini, gitu ya. Terus di sini ada password. Password hurufnya harus besar, kecil, dan angka tanpa spasi karakter. Jadi kayak mungkin nggak bisa pakai X, nggak bisa pakai pagar, nggak bisa pakai tanda pentung nih gitu. Jadi pastikan passwordnya ada huruf besar, huruf kecil, dan angka gitu. Nah, kalau saran saya sih biasanya depannya aja yang besar, nanti baru kecil-kecil, baru angka gitu. Nah, nanti monggo passwordnya mau disamain dengan sosmed lainnya atau yang teman-teman ingat juga nggak apa-apa gitu, karena kan sekarang sosial media banyak banget ya. Nanti biasanya kita sama ini antara loginnya dengan sosmed yang lainnya, jadi lebih mudah aja gitu. Nah, kalau pengen mau lihat nanti jangan lupa dilihat dulu udah benar belum, baru nanti retap lagi passwordnya. Kalau sudah sama baru kita klik lanjut di sini. Gitu. Oke, setelah itu yang terakhir kita bikin namanya PIN. PIN itu terdiri dari 8, minimal 8 sampai 20. Nah, di sini buatlah PIN dengan mudah diingat. Jadi PIN terdiri dari 8 sampai 20 karakter. Intinya PIN di sini jangan menghafalkan keyboard atau
yang ada di handphone ya teman-teman. Biasanya kita apa dengan posisi nih, posisi 1, 2, 3 gitu kan. Kalau di keyboard udah pasti posisinya di situ, nggak akan berubah. Nah, kalau di iPod nanti ketika kita login itu nomornya diacak. Jadi ibaratnya kita harus hafal nomornya gitu, bukan letaknya. Jadi nanti bisa masukin PIN minimal 8, kalau bisa juga jangan tanggal lahir teman-teman semuanya. Kalaupun sama dengan PIN ATM atau PIN lainnya boleh, monggo silahkan. Tapi kalau bisa jangan tanggal lahir ya, karena di situ datanya sudah diinput di aplikasi tadi tanggal lahirnya berapa, atau mungkin diacak juga boleh, yang penting ingat aja teman-teman. Setelah itu bikin PIN bikin PIN terus retype lagi PIN-nya. Ketika sudah klik lanjut. Nanti di halaman cek kembali ya, jangan lupa di sini adalah periksa kembali data Anda. Benar nggak alamat email saya sekian, nomor teleponnya benar nggak, nomor KTP-nya sudah benar nggak. Jadi jangan lupa ini harus dicek dulu kalau sudah benar. Ini ada posisi 3 ya, ada data pribadi, ada rekening dan lainnya, ada foto. Kita pastiin satu-satu dulu. Kalau data pribadi udah oke semuanya, baru klik rekening dan lainnya. Nomor rekeningnya udah benar. Kalau sudah difoto, kalau udah semuanya baru kita klik lanjut di sini. Jadi pastiin data yang sudah teman-teman input sudah benar. Baru kita klik lanjut. Nah, di sini akan ada perjanjiannya, di mana perjanjian ketika pembukaan rekening yang pertama akan menggunakan rekening RDN. Nah, rekening RDN itu di Indopremier ada 2. Jadi ketika teman-teman bikinnya menggunakan rekening pribadi BCA, nanti otomatis RDN atau rekening dana nasabah itu udah otomatis dibikinin juga Bank BCA. Tetapi kalau selain BCA, nanti teman-teman akan dapat rekening RDN Bank Permata. Jadi nanti jangan bingung ya, kalau Mbak kemarin saya registernya BRI kok dapatnya Permata gitu. Nah itu rekening dana nasabah ya, jadi terpisah, jadi beda ya. Jadi di mana RDN-nya akan dapat Permata, selain BCA akan dapat Permata gitu. Nah nanti kalau sudah klik ya, nanti ada perjanjian lagi di sini, diklik ya, di sini ada tanda panah, diklik lagi. Pilih iya lagi, baru buka rekening RDN gitu. Setelah itu ke halaman perjanjian dengan Indopremier-nya ya, yang tadi untuk yang di bawahnya tadi juga klik ya. Setelah itu buka rekening RDN. Yang terakhir adalah syarat dan ketentuan dengan membukakan rekening di Indopremier. Teman tinggal pilih dengan yang ini, yang di atas ya, saya menyetujui dengan syarat dan ketentuan pembukaan rekening efek di Indopremier. Setelah itu buka rekening. Nah, selesai. Jadi registrasi telah selesai. Jadi cukup mudah, nanti tinggal ikutin petunjuknya, di mana nanti ketika sudah selesai, teman-teman akan mendapatkan SID ya. Di sini ada Single Investor ID, jadi ID teman-teman berdasarkan nanti sudah dapat SID SRE baru RDN, baru bisa melakukan transaksi. Nah, kemarin ada yang tanya, saya tidak ada verifikasi gimana gitu. Jadi verifikasi itu ketika registrasi di iPod sekarang, kalau yang pending baru akan ada verifikasi. Tetapi kalau tidak ada pending, nanti berarti teman-teman sudah oke semuanya datanya. Jadi tinggal dipakai setelah SID jadi, SRE jadi, baru nomor RDN jadi, baru bisa dipakai gitu. Nah, paling cepat adalah 1x24 jam untuk SID SRE-nya. Nomor RDN-nya tergantung dari bank pribadi yang tadi ya dipilih ya. Setelah itu atas nama sendiri juga. Jadi nanti tinggal untuk transaksi saham, reksadana maupun ETF dan obligasi. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyain terkait registrasinya. Nah, yang terakhir yang perlu saya peringatkan ya, ketika kita registrasi secara online yang sudah kita bikin tadi, username, password, PIN, maupun kode OTP temannya, itu sifatnya rahasia. Jadi teman-teman jangan pernah share info tersebut, ID tersebut kepada orang-orang ataupun yang mengatasnamakan Indopremier ya. Jadi kalau nanti ada yang minta transfer, itu harus transfernya ke nomor RDN atas nama teman-teman semuanya. Jadi bukan mengatasnamakan teman-teman lain. Jadi kalau saya mau registrasi, sudah selesai, terus saya mau deposit kemana gitu. Nah teman-teman, kalau untuk RDN tetap ke nomor rekening pribadi semuanya. Jadi harap hati-hati ya. Jadi Indopremier tidak meminta transfer untuk RDN di beda nomor ya. Jadi pastikan ke nomor rekening teman-teman semuanya gitu.
Oke, cukup Mbak Dina. Mungkin ada yang mau ditanyain? Baik, terima kasih Mbak Ika atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Untuk acara yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan meninggalkan pertanyaan di kolom chat, kemudian menuliskan nama, NIM, kelas, dan juga pertanyaannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, karena untuk peserta yang aktif dalam kegiatan praktikum ini akan mendapatkan nilai tambahan ya. Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyain, biasanya sih kalau banyak pertanyaan nanti Mbak Dina kalau sudah action ya. Jadi kadang-kadang teman-teman udah punya dapat kendala di sini, jadi nanti gimana gitu. Ini dari Kak Nur Anissa, saya ingin bertanya, saya kan pakai rekening BCA Expressis, itu tidak ada buku tabungannya, hanya dapat kartu ATM. Bisa ya, jadi Mbak Nur, yang penting rekeningnya itu aktif dan atas nama pribadi, itu kalau BCA Ekspresi ya, itu memang nggak ada buku tabungannya, tapi ada ATM. Ketika kita mau tarik dana kan masih ada ATM-nya itu, jadi bisa ya, boleh menggunakan BCA Ekspresi. Gitu Mbak Nur. Bagaimana untuk Mbak Nur, apakah ada tanggapan lagi? Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ini ada yang tanya lagi Mbak, dari Safina AKS 3B, izin bertanya, tadi saya mengikuti langkah-langkah registrasi, tapi kok disuruh registrasi lagi ya Bu? Oke, jadi maksudnya registrasi lagi itu ketika ada pending Mbak. Gitu. Jadi kalau kita registrasi ternyata pending nih, mungkin di bagian foto selfie atau mungkin di bagian video selfie itu akan mengulang untuk registrasinya, tetapi mengulangnya itu tidak semua. Jadi tadi yang saya paparin kan dari pertama sampai terakhir nih itu enggak. Nanti yang diulangin itu ketika kita masukin nomor telepon, alamat email, dapat kode OTP, nanti halamannya akan langsung ke halaman pending aja. Jadi tidak mengulang dari awal lagi. Jadi yang benar-benar pending itu bagian mana nih? Jadi yang akan diulangin itu aja. Gitu Mbak Dina. Begitu Mbak Safina, apakah ada tanggapan lagi? Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Silakan. Untuk pertanyaan yang ketiga ada dari Mbak Umi dari AKS 3 ya. Izin bertanya Kak, apa nomor yang digunakan itu wajib ada pulsanya ya? Bagaimana Mbak? Karena sekarang paketan ya sekarang ya. Ya kalau sebenarnya nggak harus ada pulsanya sih teman-teman, karena kan kalau teman-teman ketika yang penting nomornya itu bukan nomor paketan ya. Jadi kalau nomor paketan itu kan sekali habis dibuang nih gitu. Nah sekali habis dibuang. Nah nanti kalau teman-teman sebelum buang belum update nomor telepon yang baru gitu kan, nanti otomatis kesulitan sendiri ketika teman-teman ada melakukan transaksi di Indo Premier gitu. Mungkin ada tadi kode OTP karena kita tarik dana menggunakan kode OTP. Gitu. Jadi pastikan yang kalau untuk pulsa sih enggak sih karena untuk kode OTP masih Indo Premier ya yang nanggung buat SMS ke nomor teman-teman semuanya gitu. Yang pasti bukan nomor sekali pakai gitu atau untuk yang buat paketan aja. Ayo, lali Baik.
Gimana Mbak Umi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Kak, Karena tidak ada. pertanyaannya. Ya. Lanjut ya Mbak, untuk pertanyaan yang keempat. Itu ada dari Eni Yulianti dari AKS 3C. Izin bertanya Bu, dalam mendaftar IPOT, ini apakah harus punya M-Banking atau yang penting punya rekening atau ATM? Terima kasih. Oke, Mbak Eni ya. Jadi nggak harus punya M-Banking sih. Kalau teman-teman cuma punyanya ATM atau cuma buku rekening itu nggak masalah gitu. Jadi nggak harus punya M-Banking ataupun Internet Banking. Jadi kalau teman-teman nanti kalau mau transfer nih, jadi kalau mau deposit ke RDN karena mau transaksi ya, kan beda bank itu ya. Seumpamanya mau deposit itu bisa via ATM aja tanpa menggunakan M-Banking atau Internet Banking. Jadi tidak harus punya M-Banking-nya. Gitu ya Mbak Eni ya. Jadi nanti bisa ke ATM, ke menu transfer, dari transfer ke RDN-nya tinggal input aja nomor rekening RDN-nya, tinggal yang mau di nominal transfernya berapa, sudah nanti akan masuk ke nomor RDN-nya gitu. Atau kalau nggak ada M-Banking atau Internet Banking, bisa langsung ke teller bank RDN-nya. Jadi contoh ke Bank Permatanya juga bisa, tapi biasanya kalau langsung ke Bank Permatanya untuk deposit RDN itu ada biayanya ya, biaya administrasi saya nggak hafal sih ya berapa, tergantung bank masing-masing sih gitu. Gitu Mbak Edi. Baik, begitu Mbak Eni, apakah ada tanggapan? Ya, Kak, terima kasih. Ini karena pertanyaannya banyak, ini dipilih atau dilanjut dulu ya Mbak Ika? Monggo, monggo nggak apa-apa. Nggak Sampai, apa-apa. nggak apa-apa. 9.30 nggih? Iya. Nggih. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Dia Aja, AKS 3H. Saya ingin bertanya, tadi kan pas foto KTP wajah diusahakan harus jelas ngeblur. Tapi kalau kendalanya di kamera HP-nya yang agak ngeblur itu gimana ya Kak? Oke, jadi kalau kamera HP-nya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, ibaratnya mungkin di kamera depannya nggak sefokus kamera belakang gitu ya. Nah, nanti kalau untuk registrasi di kendala kamera, mungkin bisa pinjam punya Mbak Dina, handphonenya, atau mungkin bisa pinjam punya temennya lain dulu. Jadi kalau registrasi nggak harus pakai handphone pribadi ya. Semuanya kalau terkendala nih, tadi kamera depannya nggak bisa fokus nih, atau autofokus, atau jadi nanti jadinya blur. Itu boleh pinjam pakai temennya dulu kok Mbak, nggak apa-apa gitu. Gitu ya, Mbak Diah ya. Buat Mbak Diah nanti bisa pinjam temennya atau keluarganya dulu ya Mbak? Iya, kalau seumpamanya kejadian seperti itu ya. Iya. Lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Mbak Tina Fatu Korohmah dari AKS 3G. Izin bertanya Bu, apakah sinyal itu berpengaruh pada saat registrasi ya Bu? Soalnya tadi saya buka aplikasinya, sudah waktu registrasi tiba-tiba keluar dari aplikasi. Terima kasih. Ya, betul sekali ya Mbak Tina ya. Jadi ibaratnya memang sinyalnya harus stabil pertama. Jadi ketika ketika kita registrasi itu kepotong atau time out itu satu sinyal. Kedua, inputnya terlalu lama itu juga mengakibatkan time out. Jadi kita ngulangin lagi dari awal. Jadi pastikan registrasi menggunakan sinyal yang stabil. Gitu Mbak Tina. Terima kasih. Begitu Mbak Tina. Apakah ada tanggapan? Sudah, Mbak. Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Zaki Abu Bakar dari AKS 3I. Saya ingin bertanya, ini nanti kalau ingin bertransaksi melalui IPOT harus transfer ke dalam rekening yang ada di IPOT itu ya Bu, dan ini aman ya Bu? Mas siapa maaf tadi? Dari Mas Muhammad Zaki Abu Bakar, Mbak. Oke, Mas Muhammad Zaki ya. Yang pertama, ketika registrasi itu tidak harus deposit ya, teman-teman ya. Biasanya kalau untuk mahasiswa atau untuk sekolah pasar modal ini ya, buat teman-teman UIN, itu deposit itu ketika nanti kalau ada transaksi bareng ya Mbak Dina ya. Jadi ketika sudah registrasi nggak harus deposit dulu. Jadi tunggu arahan dari KSPM aja sih, nggak apa-apa.
Nah, aman enggaknya itu pasti aman ya. Jadi bank di sini dan sekuritas di sini sudah diawasi, kita di bawah udah diawasi otoritas jasa keuangan, dan rekening yang dipakai sama teman-teman semuanya itu sudah milik pribadi. Jadi atas nama Mas Muhammad Zaki sendiri. Jadi bukan deposit ke Ika nih gitu atau ke saya atau Mbak Dina, itu enggak ya. Jadi ketika kita deposit ke RDN itu sudah atas nama Mas sendiri dananya gitu. Jadi tidak ke rekening atas nama orang lain. Kalau seumpamanya mau ditarik tadi via aplikasi iPod hanya bisa ke rekening yang terdaftar aja. Jadi ketika Mas Zaki deposit ke RDN mau ditarik nanti jatuhnya ke ke rekening pribadi Ika nih, itu nggak mungkin karena yang didaftarin hanya rekening Mas Zaki aja. Gitu ya. Terima kasih. Bagaimana Mas Zaki? Apakah ada tanggapan? Oh ya udah, terima kasih. Baik. Sebelum sesi tanya jawab yang selanjutnya, mungkin bagi peserta silahkan melakukan absensi terlebih dahulu di link yang dikirimkan di chat Zoom. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Siva Nabila Safitri AKS 3A. Saya sudah punya rekening Bank Permata, apakah jika saya registrasi iPod dan rekening Bank Permata lagi atau pakai rekening yang lama ya, Bu? Sorry, rekening pribadinya Permata dengan Mbak siapa, maaf? Mbak Siva, Bu. Mbak Siva ya. Jadi kalau Mbak Siva udah punya rekening pribadi Bank Permata, itu tetap kita bikinin RDN Permata. Jadi itu dua bank yang berbeda ya. Jadi ketika kita registrasi di sekuritas, itu kita bikinin namanya rekening dana nasabah atau RDN tadi Mbak Siva ya. Jadi rekening pribadi ini fungsinya untuk Mbak Siva tarik dana secara cash. Kalau RDN tadi, RDN Permata itu ketika mau transaksi di saham, itu kita depositnya ke RDN tersebut. Jadi ini sudah beda bank. Jadi tetap kita bikinin yang RDN Permatanya. Gitu. Terima kasih. Maaf Bu, sebelumnya itu saya dapat Bank Permata itu juga hasil dari registrasi sekuritas lain. Oke. Jadi ada dua sekuritas ya. Ya. Ibaratnya. Nah, kalau dua sekuritas untuk RDN-nya tetap beda ya Mbak Siva ya. Jadi nomor rekening RDN-nya itu sebenarnya Mbak Siva sebelumnya udah ada sekuritas A nih. Terus Mbak Siva registrasi lagi di sekuritas Indo Premier. Nanti rekeningnya beda, tapi banknya sama RDN Permata juga. Gitu Mbak Siva. Gimana Mbak Siva? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Terima kasih. Baik. Lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya ya Mbak Ika. Ya, silakan. Dari Ririn Hilmia Junaida, AKS 3C. Izin bertanya Bu, semisal foto KTP itu tidak terlihat di aplikasi iPod kan harus menggunakan SIM. Misal belum mempunyai SIM bagaimana ya Bu? Terima kasih. Oke, kalau belum punya SIM nanti kita ada paspor nggak ya? Karena untuk registrasi di bagian foto, selain SIM itu ID yang mendukung itu hanya SIM sama paspor, Mbak. Gitu, Mbak Dina. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti terkendala di situ tidak ada SIM, tidak ada paspor, coba nanti saya tanyain dulu ya, gitu. Karena ID yang didukung hanya SIM sama paspor aja yang belum di bagian fotonya. Baik, jadi nanti ditanyakan dari Mbak Ika dulu ya Mbak, misalkan SIM dia itu tidak punya SIM dan juga tidak punya paspor. Iya, paling gitu sih Mbak. Kemarin juga ada sih kasus seperti itu, cuma kita saraninnya registrasinya menggunakan data orang tua gitu. Jadi KTP orang tua, data yang di-input ada orang tua, tapi nanti bilang sama dosennya. Karena kemarin registrasi di fotonya tidaknya paspor itu gimana? Karena ini registrasinya akhirnya pinjam dari data orang tua atau mungkin saudara gitu.
Baik, terima kasih Mbak Rika. Bagaimana Mbak Ririn, apakah ada tanggapan? Baik Bu, terima kasih. Mbak Ririn. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Arum Ningsih dari AKS 3F. Izin bertanya, kalau misal gagal dalam registrasi, apakah nanti otomatis akan disuruh untuk registrasi ulang ya Bu? Gagalnya gimana dulu nih? Jadi ada 2 gagal. Yang pertama, ketika kita registrasi, stop di situ, jadi tidak bisa lanjut, itu berarti harus ulang dari awal gitu. Tapi kalau gagalnya ketika sudah selesai, jadi mungkin ada pendingan, nanti tinggal registrasinya sesuai dengan pendingnya aja sih gitu. Nah, untuk ngeceknya, nanti teman-teman bisa tanya ke KSPM ya, nanti biar KSPM mintain kita untuk cek, jadi gagalnya itu di mana. Ataukah time out-nya tadi, atau mungkin data yang di-input tadi tidak sesuai gitu, atau ketika sudah selesai ada yang pending di bagian apanya gitu. Nah, kita harus ngecek dulu, baru bisa ibaratnya memperbaikin registrasinya tadi gitu. Gitu Mbak Arum. Baik, bagaimana Mbak Arum? Apakah ada tanggapan? Baik Ibu, terima kasih. Sama. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Maza Mardia AKS 3I. Setelah ngisi NPWP itu kan di bawahnya disuruh ya baca itu ya. Nah, saya nggak pencet itu gimana ya Bu? Oke, tadi kelewat ya, mungkin tidak dipencet ya. Nah, ini Maza ya, Mbak Maza, nanti boleh kontak ke kita dulu ya, karena di situ nggak di checklist, biasanya pending di RDN-nya. Jadi karena kebacanya Mbak bagian dari wajib pajak Amerika Serikatnya gitu. Nah, sedangkan kalau wajib pajak di Amerika itu kan yang khusus Amerika aja sih sebenarnya. Jadi kita harus ngecek di pendingan di BCA-nya, gitu Mbak Maza. Jadi teman-teman yang sudah sebelum registrasi nanti tolong dibaca dulu di bagian FATKA itu kan ada keterangan nih. Saya bukan merupakan wajib pajak Amerika Serikat. Nah, itu harus di checklist karena memang pendapatannya bukan dari pajak Amerika. Karena sekarang itu kalau untuk negara Amerika itu kita dari banknya itu harus ada datanya gitu. Nah, itu susahnya nanti akan pending di RDN-nya gitu ya. Nah, kalau Mbak Masa udah kebetulan tadi sudah coba tapi lupa nggak di checklist, itu nanti boleh kontak ke kita dulu ya. Jadi kita harus ngecek dulu ke bank RDN-nya. Biasanya pending dulu sih nanti. Kita harus revisi dulu. Terima kasih Mbak Maza, semoga menjawab. Bagaimana Mbak Maza? Apakah ada tanggapan? Mungkin lanjut pertanyaan yang selanjutnya ya Mbak. Ya, apa Mbak Dina? Dari Bunga Pertiwi, AKS 3G, izin bertanya. Kalau nomornya pakai nomor yang aktif ada di HP, tapi tidak bisa untuk WA, itu bagaimana ya Mbak? Karena nomor WA-nya sudah beda lagi. Terima kasih. Oke Mbak Bunga, nggak apa-apa. Kalau untuk WA-nya itu nggak harus, jadi nomor teman-teman semuanya itu kan kadang nomor yang aktif tidak dipakai buat WA, itu nggak masalah. Yang penting bisa menerima telepon dan bisa dapat SMS. WhatsApp itu digunakan ketika nanti teman-teman ada pembaruan data. Jadi kita perlu video call nih. Nah, video call tersebut nanti tetap kita tanya kok nomor yang bisa untuk WhatsApp itu nomor berapa gitu. Ketika nggak bisa di WhatsApp di nomor yang terdaftar. Jadi nggak masalah ya Mbak Bunga ya. Kalau untuk WA aja. Mbak Bunga, jadi tidak masalah, yang penting nomornya itu aktif. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Haris Soekarno Putro, AKS 3F, izin bertanya, kenapa tadi pas saya registrasi tiba-tiba akses time out ya Mbak? Oke, tadi kita untuk Mas Haris ya. Nah, itu pertama, itu biasanya sinyalnya keputus aja sih Mas kalau untuk time out. Jadi time out itu ada 2 nanti. Sinyalnya tidak stabil, keputus,
Atau teman-teman pakai kalau registrasi pakai WiFi juga kan kadang kita harus cepet-cepetan nih, atau mungkin saingan ya sama teman-teman gitu. Cepet-cepet mana? Itu jangan pakai WiFi dulu, pakai pakai datanya dulu. Terus yang kedua, kelamaan input juga akan time out. Jadi kalau kita lama nih, manteng nih, kita di halaman ke sesi awal terus, yang halaman selanjutnya belum, tapi Mas masih mikir nih, aduh ini inputnya apa, atau mungkin nulisnya lama, atau mungkin nanya dulu ke orang tua pekerjaannya apa nih, gitu kan, itu lama tuh, butuh waktu. Nah itu biasanya time out juga. Jadi ada dua ya time out tersebut ya. Jadi akses time out-nya nanti sinyal, yang kedua adalah kelamaan input gitu. Itu Mas Haris, semoga menjawab. Begitu. Baik, Mbak Ika, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir ada dari Ruri Kusdianti, AKS 3A. Sebelum daftar akun IPOT, apakah harus cek nik di Dukcapil ya, Bu? Jika iya, caranya bagaimana ya, Bu? Oke, jadi sebenarnya kalau cek nik Dukcapil itu akan ketahuan ketika teman-teman registrasi di IPOT. Kalau ketika teman-teman registrasi di IPOT tidak jadi akunnya, itu biasanya tadi, jadi kita ceknya itu di Dukcapil online. Jadi Dukcapil online itu ketika teman-teman masukin nih nomor nik KTP, kita ambil data di Dukcapil online-nya. Kalau sudah tertera namanya, itu udah langsung kelihatan nih, gitu Mbak Ruri. Tapi kalau ternyata tidak kelihatan, nanti yang pertama teman-teman bisa minta ke Dukcapil online-nya, itu biasanya aksesnya yang paling cepat ya, itu bisa ke call center aja. Jadi telepon nih, saya mau registrasi di Sekuritas, tapi terkendala nick-nya itu nggak terdaftar gitu, atau belum di-up di sana gitu. Nanti paling cepat di call center-nya di Dukcapil. Tapi kalau nggak sempat boleh WA, boleh email ke Dukcapil juga. Jadi minta disinkronkan aja sih sebenarnya. Gitu Mbak Ruri. Begitu ya Mbak Ruri. Semoga. Apakah ada tanggapan? Tidak, terima kasih. Baik, karena pertanyaan sudah terjawab semua. Terima kasih Mbak Ika. Acara yang terakhir adalah penutup. Demikianlah acara di pertemuan kedua yang berisi materi opening account dari IPOT. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampailah kita di penghujung acara praktikum pasar pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Ika yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada peserta praktikum pasar modal pada pagi hari ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, baik dari perkataan maupun perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dina.